Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kiai-kiai bercerita bahwa besok di hari kiamat kita akan melewati jembatan yang mengerikan, yaitu jembatan yang sangat kecil, jembatan Sirat yang besarnya hanya satu rambut dibelah jadi 7. Ada kaul yang mengatakan itu panjangnya, perjalanannya itu sangat jauh, menanjak gitu ya, menanjak kemudian rata, kemudian turun, dan kebanyakan orang terus meleset di Sirat itu. Saudara-saudara sekalian, lantas bagaimana caranya kita bisa melewati jembatan seperti itu? Kemudian saya membaca satu buah teks hadis yang ada dalam kitab Mukhtar Hadis itu ya. Ternyata supaya kita bisa melewati Sirat itu dengan mudah, supaya telapak kaki kita itu bisa menapak dan tidak terjatuh, itu caranya bukan dengan berlatih keseimbangan, tapi dengan cara berbuat kebaikan yang tertentu. Jadi apa kebaikan yang bisa membantu kita bisa melewati Sirat dengan mudah? Itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tubrani dari Abi Darda, itu kurang lebih bunyinya ablihu hajataman layastati iblahu hajati kawan ablahu sultanan hajataman layastati iblahuha sabatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamati. Sampaikan hajat dari orang yang tidak bisa memenuhinya. Maksud saya begini, mungkin seperti ini ya. Ada orang yang mempunyai hajat, kemudian dia tidak berkemampuan untuk memenuhi hajatnya itu. Katakanlah ada orang ingin makan, tetapi dia tidak punya makan. Ketika kita membuat orang yang tidak bisa makan tersebut menjadi bisa makan, ya hajatnya makan, maka kita sudah termasuk menjalani perintah ablihu hajataman layastati iblahu hajati. Orang butuh untuk berpakaian, berhijab misalnya, tetapi dia tidak punya kemampuan finansial untuk membelinya. Nah, kita kemudian punya uang, kita membantu dia untuk bisa hajatnya untuk menutup aurat itu terpenuhi. Ada orang punya hajat untuk mendapatkan pendidikan, ya, tetapi kesulitan, dia tidak bisa, dan seterusnya. Itu banyak sekali contohnya. Kemudian, paman ablahu sultanan hajataman la yastati iblauha sabatallahu qatamaihi ala sirati yaumil qiyamah. Orang yang butuh terhadap pemerintah, terhadap sultan ya, raja, atau kalau di sini ya pemerintah lah ya. Kan kadang kita butuh membuat KTP, BPJS, dan lain sebagainya. Banyak orang yang tidak punya akses untuk bisa berkomunikasi atau mendapatkan informasi secara cukup dari orang-orang pemerintah. Itu banyak. Mereka butuh itu, kemudian kita membantu mereka agar bisa berkomunikasi, bisa tersampaikan aspirasinya, bisa tersampaikan hajatnya lah pada pemerintah, sehingga terjalin komunikasi dan pemerintah bisa segera ambil tindakan atas orang atau komunitas tersebut. Maka ini juga bagian dari amal yang bisa ini sabatallahu ta'ala qatamaihi ala sirati yaumal qiyamah, yang akan membuat telapak kaki orang yang mau melakukan itu bisa tetap bisa menapak dengan baik di Sirat besok di hari kiamat. Ya,
mungkin saya bisa saja salah mengartikan hadis ini, tapi ini adalah satu konsep sosial yang sangat indah, gitu ya. Saya melihatnya seperti ini, bahwa Islam itu sangat mengajarkan untuk kita saling membantu satu dengan yang lainnya, karena kita ini adalah makhluk yang lemah, banyak kekurangan. Kalaupun ada kelebihan, itu biasanya dibarengi dengan kekurangan. Ada orang yang kuat tenaganya, dibarengi dengan lemah cara berpikirnya. Ada orang yang cerdas pola berpikirnya, tetapi kemudian kemampuan secara fisik untuk melakukan banyak hal itu sangat terbatas. Ada orang yang punya kelebihan finansial, hebat, uangnya banyak, dimudahkan rezekinya, tetapi kemudian dia tidak punya pengetahuan untuk mengelola itu agar manfaat dunia sampai akhirat dan seterusnya. Banyak kita itu memiliki kekurangan, dan justru kekurangan itu menjadi peluang bagi orang lain untuk bisa saling bantu membantu. Sebagaimana kita punya kelebihan kita tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jalan bagi kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Kadang-kadang kita melihat orang kok, misalnya ya, katakan gini kok nggak bisa, padahal kita sudah sangat, bagi kita itu hal yang sangat biasa, gitu ya. Tapi bagi orang lain itu mungkin sangat luar biasa, ya. Jadi mereka perlu bantuan kita. Nah, ini justru itu. Kalau kita punya kelebihan, kita punya entah apa itu wujudnya lah. Kebanyakan yang bisa dilihat itu misalnya kelebihan harta, ya. Karena kalau orang miskin itu biasanya di mana-mana banyak, gitu ya. Orang yang punya kelebihan harta itu punya peluang sangat besar untuk bisa membantu orang lain dengan hartanya. Kemudian punya ilmu, orang yang pandai punya peluang yang sangat besar untuk bisa membantu orang lain dengan ilmunya. Atau orang yang punya skill tertentu dengan tenaganya bisa membantu orang lain untuk tersampaikan hajatnya. Jadi sebenarnya menurut saya ini akan menjadi satu pola sosial yang sangat indah kalau kita sudah bisa membudayakan untuk saling membantu. Dan selain itu juga kita akan menjadi saling mengerti satu dengan yang lainnya, gitu ya. Ketika ada orang lain punya kekurangan, misalnya dia pengetahuannya rendah sekali, itu akan menjadi peluang bagi kita untuk memaklumi. Jadi kita tidak menganggap rendah orang lain, karena justru ini adalah lahan untuk kita yang punya pengetahuan di bidang tertentu. Kemudian kalau Anda adalah orang yang berharta, kemudian tidak perlu memandang rendah orang yang kategorinya miskin, karena justru itu adalah ladang bagi kita untuk bisa beramal dan berbuat baik, bermanfaat untuk orang lain, gitu ya. Terus ketika orang lain tidak punya keterampilan tertentu, Anda punya keterampilan yang langka dan hanya Anda yang bisa melakukan itu, maka itu juga satu peluang dan tidak perlu memandang rendah orang lain yang tidak bisa melakukannya, gitu ya. Karena justru ini adalah lahan untuk amal Anda. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain, dan kita bisa menyadari apa yang lebih dari kita sehingga bisa memberi manfaat yang besar untuk orang lain. Semangat kita adalah semangat memberi manfaat walaupun entah berapa, ya, semaksimal mungkin, tetapi ya kita nggak tahu manfaat kita itu benar-benar manfaat untuk orang lain atau enggak. Kita cari kelebihan diri kita untuk bisa bermanfaat. Kalau bisa kita bermanfaat seluas-luasnya. Minimal kita tidak merepotkan orang lain, kemudian justru kita bisa keluar membantu orang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.